Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas uh, menerima kami di sini. Uh, di sini saya mau menjelaskan, mungkin kalau dijelaskan dari awal mungkin khawatir nanti terlalu kepanjangan. Jadi mungkin saya simpulkan intinya. Beliau pertama kali memparodikan memparodikan cara berkonten, tapi tidak menyebutkan nama. Terus men-spill produk, tapi dengan mengatakan hati-hati, eh, dokter berkedok penipu, penjahat, berprofesi sebagai dokter. Nah, terus selanjutnya selain itu mereview produknya yang sudah jelas BPOM, terus sudah masuk kriteria, tapi dibetulkan dengan produk lain yang sama isinya, tapi tidak dijelaskan perbedaannya apa. Yang satu di-approve, yang satunya lagi tidak di-approve, padahal presentasinya sama. Terus di saat beliau mereview produk, melakukan kata-kata yang ujaran kebencian seperti si abu-abu, tukang flexing, uh, Maaf bege. pimpinan sebentar pimpinan, mohon maaf Iya, pimpinan, Pak, Bu iya. Dokter, tolong Ibu sampaikan dulu orang ini siapa, gitu. Yang Ibu maksud ini siapa, gitu ya. Siapa namanya kalau di sini tuh harus terang benderang, nggak boleh. Jadi Ibu sampaikan bahwa saya menjadi korban, misalnya dari bullying atau perundungan oleh dokter siapa namanya yang melakukan konten ini sehingga merugikan kami. Itu yang dibutuhkan di sini. Kalau yang Ibu sampaikan tadi kami nggak tahu nih siapa nih orang-orang yang mau dituduh nih siapa. Jadi harus jelas ya supaya kami paham. Gitu ya, Mbak? Ya. Izin pimpinan boleh menambahkan menjawab pertanyaan dari Ibu Irma. Ya, beliau ini adalah Oknum Dokter Samira Fahrahnas, anggota ID yang berpraktek di Serang, Banten. Ya. Beliau lebih dikenal atau dengan julukan dokter detektif, yang mana per bulan September ini beliau mengagetkan dunia persosmedan dengan mau review produk-produk yang sudah ber-BPOM. Produk-produk yang ber-BPOM ini dilakukan uji laboratorium yang mana itu sama sekali tidak benar. Tidak benarnya di mana nanti mungkin akan kami jelaskan di belakang, karena mungkin pimpinan ingin mendengar kronologisnya dulu. Ya, kita ingin dengar Oke. kronologis, Ya. kemudian nanti yang tadi yang nggak benar di mana mungkin bisa disertakan dengan bukti-bukti itu. Ya, dilampirkan saja. Tapi kronologis secara keseluruhan seperti apa poin-poinnya, kemudian yang menjadi korban siapa aja, yang di media sosial itu apakah cuma oknum yang barusan disebut atau ada yang lain gitu. Ini perlu juga kami tahu karena ini terbuka Bapak Ibu sekalian. Terbuka sekali, ini rapat terbuka. Nah, ada ditutup-tutupin, apapun itu tidak ditutupin. Kalau korban cukup banyak pimpinan, tetapi tidak semua berani melakukan laporan. Hanya ini yang terkumpul yang berani melaporkan, khususnya Dokter Resa yang berani melapor, kemudian diikuti oleh beberapa korban yang lainnya. Ada juga Ibu Heni yang hari ini rencana datang tetapi berhalangan karena anaknya sakit, sehingga beliau harus pulang ke Bandung. Dan sebenarnya banyak korban, tapi mereka belum berani speak up, hanya menunggu kalau kasus ini sudah sampai di mohon maaf penjara begitu mereka baru berani speak up, tapi mereka saat ini pada nggak berani speak up. Itu pimpinan, mohon maaf. Saya Baik, dilanjutkan untuk kronologi. silakan, silakan. Lanjutkan, silakan. Izin melanjutkan. Waktunya paling lama 5 menit ya. Ya. Lalu setelah itu, setelah mereview terjadilah sampai akhirnya karena kami di kedokteran itu sebagai teman sejawat
harus saling komunikasi, tidak apabila ada kesalahan tidak menegur di media sosial. Kemudian suami saya berinisiatif untuk silaturahmi ke rumahnya beliau, silaturahmi untuk mendatangi beliau agar mohon dibantu kalau misalkan memang ada kesalahan dengan produk kami di mana dan bagaimana, karena beliau tidak berhenti untuk mereview produk kami yang semuanya BPOM. Nah, setelah itu sampai akhirnya beliau bertemu. Setelah bertemu satu kali, kemudian di beberapa hari kemudian beliau chat kepada suami saya untuk meminta bertemu. Nah, setelah meminta bertemu, kemudian beliau menegaskan bahwa ada dari Silakan. izin Izin pimpinan, saya pikir agar mempersingkat waktu, apa yang disampaikan Dr. Reza ini adalah merupakan perlakuan yang sama yang diterima oleh semua dokter atau brand owner yang di samping kami. Jadi kami mau simpulkan bahwa atas nama akun Doktif ini, alias Dr. Samira, telah melakukan review-review dengan narasi overclaim, kemudian menyudutkan para brand owner dan dokter estetika, kemudian melakukan upaya-upaya pemerasan dengan metode yang sama, dengan orang-orang yang dengan perantara yang sama. Saya pikir itu untuk sementara pimpinan cerita awal yang perlu yang kami sampaikan pada rapat dengar pendapat umum di Komisi 9 ini, sehingga kemudian kami bisa mengharapkan 3 rekomendasi tadi dihasilkan di Komisi 9. Demikian pimpinan. Baik. Ada yang mau ditambahkan? Kami persilakan. Terima kasih, mohon izin pimpinan. Baik. Saya mungkin bisa dibilang influencer ya, tapi sebenarnya saya adalah apoteker dari Bekasi. Di Baik. Bekasi. Perkenalkan nama. Saya Roslyn Sitorus. Ya. Dan saya kebetulan baru menjadi influencer tanda kutip. Nah, jadi saya mengikuti kasus ini dari sisi keahlian saya sebagai farmasi, di mana saya sebagai orang luar melihat baru muncul pada bulan September ada suatu konten yang menyebutkan suatu produk overclaim dengan uji lab. Di situ saya tertarik bahwa ini tidak benar. Secara keilmuan itu tidak benar, gitu kan. Makanya saya mengulik dan juga memberikan respon bahwa hasil uji lab itu tidak bisa mencap suatu produk itu overclaim. Kata overclaim saja tidak merujuk kepada kandungan bahan obat dalam produk skincare tersebut, tapi klaim apakah bisa memutihkan, menghilangkan noda hitam dan lain sebagainya. Itu kalau berlebihan itu yang disebut overclaim. Kalau kandungan bukan overclaim. Nah, jadi saya mengulik hal itu dan juga mencoba mengcounter, tetapi permasalahannya menjadi bola liar bahwa seperti kayak gontok-gontokan ya, maaf kalau kata-katanya kurang formal. Nah, saya jadi mencurigai dalam tanda kutip ada apa di belakangnya. Kenapa produk yang tidak terbukti overclaim, karena kata overclaim itu adalah berarti tidak memenuhi peraturan. Jadi kan produk itu dianggap tidak memenuhi peraturan yang seharusnya mendapatkan sanksi. Produk yang kita belum tentu itu benar melanggar aturan atau tidak, tetapi dicap melanggar aturan. Kalau produk melanggar aturan kan berarti tidak layak edar. Jadi produk yang layak edar dicap menjadi tidak layak edar karena penghakiman overclaim itu. Nah, lalu di belakangnya ada apa saya tidak tahu, karena saya sebagai orang luar dan sebagai seorang farmasis ternyata ada keanehan skenario lagi bahwa yang tadinya dicap overclaim bisa tiba-tiba menjadi tidak overclaim, approve menjadi tidak approve dalam waktu singkat, karena secara kefarmasian untuk membuat suatu produk atau mendapatkan izin suatu produk tidak semudah itu dalam waktu dekat. Harus ada
tektok lagi dengan BPOM yang harus dinilai lagi. Kalau ada misalnya produk yang tadinya tidak berkualitas dianggap, kalau mau mengubah menjadi berkualitas ya harus lapor dulu ke BPOM dan itu membutuhkan proses evaluasi lagi gitu. Nah, jadi kan saya bingung mencurigai ada apa, kenapa yang tadinya overclaim jadi tidak overclaim dengan waktu singkat. Nah, ternyata ada berita-berita yang masuk yang jadi FYP saya itu terus ya bahwa ada indikasi pemerasan. Nah, dari situ saya jadi menyadari bahwa maksudnya masuk akal saya bahwa ini skenario yang overclaim tidak overclaim ya untuk menakuti brand owner mungkin, karena kalau dilihat-lihat brand yang diserang adalah brand yang mempunyai cukup penjualan tinggi mungkin ya. Jadi dari alasan menghakimi brand itu tidak ilmiah, tidak masuk akal, lalu bisa jadi itu dijadikan alasan yang mengada-ngada untuk melakukan suatu tindakan pemerasan. Jadi secara teknis apa yang dilakukan akun dokter detektif itu tidak masuk akal, tidak ilmiah sama sekali, tidak dibenarkan. Selebihnya apakah ada indikasi pemerasan atau tidak, mungkin itu yang brand owner ini ingin sampaikan ya. Jadi secara kira-kira begitulah yang bisa saya sampaikan sebagai kronologis untuk bisa mungkin meminta bantuan ya untuk mendalami lebih lanjut ada apa dengan hal ini, karena saya rasa ke depannya kalau ini dibiarkan akan mengganggu produk lokal, karena sejujurnya kan kita masih berkembang ya, masih kemampuan teknologi kita itu adalah yang masih berproses untuk bisa mampu mungkin meningkatkan kualitas, bersaing dengan produk luar negeri gitu. Ini masih proses. Kalau dihakimi seperti ini akan agak susah ya, agak susah untuk kita terus berkembang. Jadi hal yang tidak ilmiah untuk menghakimi, saya takutnya itu akan mengganggu ke depannya untuk perkembangan produk lokal ke depan. Terima kasih, itu saya bisa sampaikan. Baik, terima Izin kasih. pimpinan, saya mau menceritakan kasus saya yang agak sedikit berbeda. Apakah Iya. diizinkan? Silakan sampaikan nama dan silakan. Assalamualaikum, salam sejahtera semuanya. Nama saya Dr. Gregory Budiman. Ya. Jadi sejak awal kemunculan dokter detektif, bahkan sebelumnya Dr. Richard Lee juga yang sering mereview produk, saya memberikan counter untuk menyatakan bahwa sebenarnya yang berhak melakukan review adalah BPOM. Sebentar saya akan membacakan surat saya kepada Komisi 9 ini. Jadi saya Dr. Gregory Budiman hendak melaporkan permasalahan kerusuhan di dunia skincare yang melibatkan akun dokter detektif milik Dr. Samira Farahnas. Ada beberapa hal yang menurut saya Dr. Samira melakukan dugaan pelanggaran. Yang pertama, uji yang dilakukan Dr. Samira tidak valid. Sampel yang diperiksa ada kemungkinan manipulasi. Dan ini terkait dengan pemeriksaan produk yang saya miliki. Ini semua terlampir, nanti mungkin akan saya kepada Komisi 9. Baik. Dan yang kedua, beliau mendiskreditkan kinerja dan wewenang BPOM. Karena hanya BPOM yang berhak melakukan approval dan evaluasi terhadap sebuah produk kosmetika. Dan apa yang dia lakukan, yaitu pemeriksaan uji sampel itu tidak steril. Dalam artian, barang yang diuji di laboratorium SIG itu tidak tahu apakah sudah terkontaminasi atau bahkan dimanipulasi oleh si reviewer itu sendiri. Jadi pada kesempatan ini juga saya selaku pemilik brand owner Get Beauty hendak melaporkan review buruk yang dilakukan oleh akun dokter detektif dengan dugaan motif tidak suka kepada video-video yang mengcounter dokter detektif tersebut. Kami selaku pemilik brand Get Beauty dan pabrik PT UV sangat dirugikan oleh publikasi video TikTok akun dokter detektif, dalam hal ini Dr. Samira Farahnas, karena tidak sesuai dengan hasil uji yang kami lakukan, baik di laboratorium internal pabrik maupun di laboratorium SIG juga dengan sampel yang sama
dan tersegel dan yang beredar di masyarakat sepanjang tahun 2024. Oleh sebab itu kami mohon kepada Komisi 9 DPR RI untuk bersikap atas itu saja. Terima kasih pimpinan. Baik, terima kasih. Silakan, Izin pimpinan. silakan. Dari depan dulu ya, nanti saya ini baru kita. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarah Saukia, saya